semuanya, gue Sinda Tengens. Tapi kali ini gue tidak sendiri karena di samping gue sudah ada Dimas Febri yang akan menceritakan kepada kita semua pengalaman misteriusnya di Gunung Lawu. Pengalaman lo gimana sih waktu di Gunung Lawu? Biasa kan orang pendakian kayaknya lancar-lancar aja. Lo mengalami apa emangnya di sana? Banyak sih kejadian di sana sih. Dari awalnya? Dari awal emang udah banyak banget kejadian gue di sana. Dari mulai berangkat, nyampe, gue kan ke Jogja dulu tuh. Nyampe ke Jogja, nyampe ke Gunung Lawu, nyampe turun, itu udah banyak banget tuh. Kejadian semua? Kejadian semua, banyak. Ke awal gue naik 3 orang, 3 orang gue dari Bekasi. Gue dari Bekasi naik bis kan. Yang lain tuh naik kereta. Ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang dari mana gitu kan. Karena kita kan emang mau dikumpul di Jogja dulu nih, mau kopdar dulu di Jogja kan. Ke Jogja dulu, gue naik bis, gue dari kapal, gue naik bis bertiga, sama temen gue dari Cakung, bertiga naik. Dari situ udah mulai ada kejadian, gue ribut sama supir bis. Mulai ribut gue di pas rest area, itu sekitar jam 5 mau sholat kan. Itu mau sholat, temen gue sholat kan terakhir tuh, dia nunggu yang lain kan. Nah udah mau ditinggal sama supir bis. Tinggal kan, bilang Pak masih ada yang belakang, sholat kelamaan, ntar aja sholat di sana udah nggak keburu dong gitu kan. Ya udah ada ribut di situ tuh, tenangin sama penumpang lain tuh, tenangin. Ya udah akhirnya biasa-biasa aja. Nyampe lah di Jogja tuh, nyampe di Jogja pagi gua jam-jam 6-an lah. Nyampe Jogja di terminal apa gitu. Sampai Jogja ribut lagi gua sama supir tuh. Supir yang sama? Sama supir. Jadi carrier lu kan pada di bagasi tuh. Nah bagasi dikunci kan. Gua turun, gua ngambil, bilang Pak bagasi dikunci, kalau buka sendiri nggak bisa gitu. Gua kata gua kesini bayar loh gitu. Kenapa kayak gitu gitu. Ya udah akhirnya dibukain tuh mas kena tentang kopi. Gue bilang Pak, gue di sini bayar gitu, gue di sini nggak numpang gitu kan. Ribut di situ, ribut lagi, udah tenang lah kan, kita tinggal pergi. Nah dari situ ternyata transportasi Jogja emang nggak tahu belum operasi apa emang lagi nggak operasi ya. Itu Trans Jogja lagi nggak ada, sampai becak pun nggak ada tuh. Akhirnya gue dari terminal itu ke Alun-Alun Kidul jalan kaki gue dari situ. Lumayan bertiga tuh. Nyampe situ sekitar jam 12-an. Nyampe situ udah capek kan. Pertama berhenti dulu tuh di Malioboro-nya. Di jalan Malioboro berhenti. Lama tuh berhenti di situ sampai nungguin temen gue tuh yang dari Jogja, tuan rumahnya kan. Tuan rumahnya nggak datang, udah akhirnya lanjut lagi ke Alun-Alun Kidul. Yang Alun-Alun Kidul nunggu tuh nyampe jam berapa, nyampe sore tuh ditelepon tuh nggak aktif gitu. Hujan nggak ada tempat berteduh sama lapangan kan. Dulu tuh masih lapangan tuh. Ada halte Trans Jogja cuman kan ditutup kan. Ya udah akhirnya pas banget hari Minggu tuh ke ada gereja di situ kan. Gitu. Akhirnya neduh ke gereja, masuk tuh kalau seperti masuk aja mas, itu gua pertama. Ya udah masuk aja, mungkin dia neduh di situ sampai sore. Sampai sore teman gua datang, nyampe sono cuma ngasih kunci hotel. Ini kunci penginapannya, gua makan dulu. Cabut lagi. Panas lagi kan. Ini orang tuan rumah kayak gini gitu. Udah tenang. Dia ngasih kunci hotel, sedangkan kita nggak tahu arahnya kemana sih ini gitu. Nggak ngasih tahu di mana tempatnya. Iya. Oke. Udah tungguin, udah datang dapat ke hotel tuh, sambil nunggu yang lain tuh yang pakai kereta segala macam datang tuh kan malam tuh nyampe tuh di situ pesen 2 kamar. Nah kamarnya tuh beda-beda. Gue lupa nomor kamarnya, pokoknya dia beda lantai padahal sampingnya tuh kosong. Gue bilang dong Pak, ini sampingnya kosong kenapa enggak?
sampingan aja gitu. Nggak bisa mas. Kenapa pak gitu? Nggak bisa, kalau kita 2 kamar nggak bisa samping. Ini pesan di bawah sama di atas tuh. Nah di bawah itu paling pojok, deket gudang kan. Artinya emang mistis, dibilang mistis. Ya banyak juga kejadian di situ tuh. Dari situ ya udah kita pada di atas semua jadi satu. Itu sekitar berapa orang itu yang dari Jember segala macam kan, pada ngumpul di situ. Di situ pada bercanda gitu-gitu. Ya banyak tuh kejadian di situ. Kayak ada juga yang kesurupan sih temen gue sebenarnya. Kesurupan, cuman ya kesurupan biasa aja kan. Kesurupan biasa tuh gimana? Ya, Kesurupan buat dia biasa, ya, cuman buat gue luar biasa. Ketawa gitu-gitu doang, nggak yang rusuh gitu ya. Gitu-gitu doang. Ya udah itu bisa. Dari situ udah pada tidur aja, pada tidur gitu. Tidur. Paginya kita beli alat logistik tuh buat naik kan. Kita ke pasar tuh belanja, di situ belanja ayam kan. Belanja ayam diungkep pakai gas portable, nesting diungkep. Nah gas itu meledak, ada 2 gas tuh. Jadi temen gue salahnya ngungkap ditutup, atasnya gas. Atasnya gas. Di situ ada gue bertiga tuh yang dari Bekasi. Bertiga di situ gue lagi duduk aja. Nggak ngeh. Itu gas ada di atas. Iya. Darah aja meledak. Untung tuh nggak ada yang luka tuh kan. Cuman pada kena bumbu ayam tuh kan. Itu nesting aja sampai bengkok. Tapi nggak ada yang luka di situ. Tugas hotel ke atas. Kenapa mas bawa alat pemadam tuh? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman asap udah kemana-mana, tembok udah ini semua. Nah dari situ gue udah ngerasa gue udah naik udah kayak gini gitu. Iya, kayaknya di perjalanan banyak banget cobaannya ya. Dari situ ya udahlah, mungkin emang cobaan biasa-biasa aja gitu kan. Dari situ udah bersihin, beli lagi ungkap kan. Sambil nunggu si travel tuh datang. Ternyata travel udah di apa sih namanya, charter, udah DP-in kan, udah DP-in 300.000. Itu nggak datang. Diteleponin nggak diangkat. Travel tuh masalah lagi kan, salah nyari tumpangan lagi kan. Buat ke Solonya. Waktu itu gue naik 13 orang yang dari Jakarta, dari Solonya ada naik. Ya udah akhirnya kita naik mobil bak tuh, mobil bak biasa, naik sampai perbatasan Solo Jogja. Hujan tuh gerimis, yang nggak hujan, begini bocor tuh ban. Kejadian lagi. Dari situ udah akhirnya dapat elf di situ. Berangkatlah sampai Ceto jam 5. Hujan, emang di perjalanan tuh hujan terus tuh. Hujan sampai Ceto hujan. Udah cuman kita registrasi doang, naik dikit tuh. Candi Ketek kalau nggak salah tuh nama lokasinya di situ. Akhirnya diri tenda di situ. Bermalam tuh di situ. Rencana mau naik paginya, ya kan? Naik paginya, ya udah bercanda di situ. Sekitar jam berapa itu, jam 8-an, jam 9-an malam temen gue kesurupan 10 orang kesurupan. 10 orang kesurupan, bingung di situ kan. Gue 3 orang bingung cara nyembuhinnya gimana gitu kan. Sembuhin satu, masuk lagi. Gue bawa webbing, gue bawa tali webbing. Gue rencana gue mau ikat. Ya udah dari situ gue ambil tali webbing, gue ikat ke pohon jadi satu. Bentar, gue mau nanya sebentar, gue potong ya. 10 orang kesurupan tuh bareng-bareng apa ganti-gantian? Enggak, jadi awal mulanya 1 orang. Dari 1 orang itu rembet. Kesurupannya saat itu gimana? Teriak atau? Ada yang kayak jalan-jalan gitu. Yang tadinya orang Jakarta nggak bisa ngomong Jawa, ngomongnya Jawa gitu. Ngomongnya Jawa kan. Ya udah dari situ diikat jadi satu. Panggil yang di bawah tugasnya. Udahlah dari situ disembuhin bisa. Udah tidur aja mas, tidur. Pojok taruhin garam. Mau tahu? Taruhin aja. Taruhin tuh pojok tenda. Taruhin garam. Iya, tidur di situ. Tidur. Waktu subuh jam 4-an tuh, sholat subuh kayak gitu aja. Habis sholat subuh padahal orang yang sama. Dimulai dari orang yang sama atau dimulai dari orang yang beda? Orang yang beda. Sembuhin lagi akhirnya udah. Dari situ udah, bang,
Itu belum naik udah kayak gini gitu. Iya, itu masih Gua di bawah kan? udah feeling udah gitu gak apa-apa gitu. Tugas hotel kan ngasih peta sama itu kan di bawahnya ada larangan tuh kan nggak boleh memakai atribut warna hijau. Tenda gue 2 warna hijau yang GO warna hijau. Rinding lagi Nah, gue. dari situ bang ini tenda kita warna hijau nih gitu kan. Gak apa yang penting ditutup aja jangan terlalu mencolok gitu kan. Exit ya udah akhirnya kita ada tenda satu lagi udah naik lah gak apa-apa naik tuh emang si temen gue cewek ini peka gitu loh akan hal-hal mistis gitu peka banget. Ya udah dia kadang sering ngelamun sendiri gitu nunjuk-nunjuk gitu itu apa ya Nggak lo ajak ngobrol biar nggak ngelamun gitu. ngobrol. Cuman ya anaknya emang kayak gitu gue selama naik sama dia karena gue kan sering tuh naik sama dia jadi udah biasa gitu Udah paham karakternya lah ya. Ya udahlah jalan-jalan itu mulai itu udah sering kesurupan si cewek itu gue bilang turun aja nggak usah Masih maksain. apa gitu ya udah naik aja gue bilang lu pada duluan aja gue di belakang karena emang gue kalau naik kan paling belakang jika gue paling belakang jadi Sweeper lah ya. gue mastiin biar nggak ada yang di belakang lagi gitu dan gue sama ngejagain ini cewek nih karena yang tahu karakter gue sama temen gue yang ini. Iya. Ya udah akhirnya kita dalam bertiga di belakang berhenti kadang kan berhenti nyemil dulu ya udah mereka 10 orang tuh duluan ya udah duluan sampai vanilinya dia udah mulai lemes tuh sama ada cowok satu lagi lemes juga kan dia bilang nggak bisa nih kalau kayak gitu terus karena setiap dari jam 10 pagi itu kan kita naik trekking jam 8 jam 10 pagi nyampe sore itu kita trekking hujan bener-bener hujan kan ya udah gue inisiatif gue bawa tenda kenapa gue duluan aja gitu. Karena emang kita ngecamp mau di pos 5 kan udah gue bilang gue duluan aja deh biar gue ngecamp di sana gue diriin tenda gue nyiapin makanan biar mereka nyampe sana tinggal makan doang gitu kan ya udah gue ngajak temen gue satu nih gue deket gue yuk karena emang gue tau fisik dia kan kita diriin tenda dulu di atas jalan duluan nyampe di pertengahan pos 5 tuh ada kayu tumbang tuh nggak tahu sekarang masih ada apa enggak kayu tumbang itu gue udah mau jalan ke situ kaki gue kram bener-bener nggak bisa digerakin kan gue udah nangis tuh gue di situ anjir tuh kaki gue gini banget gue bilang temen gue lu kesana gue aja di tenda gitu gue istirahat bentar doang gitu kan tuh gue di situ nggak bawa fresh care segala macem kayak nggak bawa balsem gitu nggak bawa dari situ karena emang kosongan aja udah iya P3K di bawah ya udahlah dia di tenda akhirnya ada yang lain tuh datang udah gua bawa ke sana kirim tuh nah tenda yang satu lagi nggak bisa dipakai kenapa emang nggak tahu bolong nggak tahu apa cuman banjir karena emang pos 5 itu kan jalurnya jalur air gitu kan di situ nggak bisa dipakai gue bilang mau lihat nih apa mau dipakai gitu kaget di situ kan ya udahlah kayaknya aja akhirnya yang tenda satu lagi tuh buat naruh carrier kita pakai tenda warna hijau itu tuh cuma tutup flash kan tutup flash udah masak di situ segala macam nunggu temen yang lain datang kan yang lain datang makan pada ya udah makan sekitar jam berapa gitu surupan lagi tuh orang-orang itu bersepuluh lagi iya double itu kesurupan dari situ gue udah mikir kenapa nggak balik lagi gitu kenapa dan masih nggak mau turun masih kekeh karena emang udah di pos 5 juga kan udah nanggung sih juga tapi kan kesurupannya udah dari bawah juga kan udah emang udah dari bawah gue udah feeling kok gue kayak gini sih apa gitu terus dari situ ya udah disembuhin segala macam udah istirahat aja lah gitu kan istirahat tuh 13 orang lagi naik nyampe di apa dari naik pos 5 ke bawah ke atas lagi kan ada lapangan tuh apa sih namanya di situ ada temen gue emang udah lemes banget tuh si cewek itu udah gue bilang gue naik ke atas dulu lah gue nyampe warung goyang gue naruh tas gue balik lagi gue gendong ya udah din kalau gitu teman gue ngertiin kan ya udah nggak apa-apa gue lari nyampe di namanya
yang batu-batu itu apa sih, setan ya. Di situ gue nyenggol batu nih sengaja, gue emang jalan ke bawah atau cek gitu anjir itu nyenggol batu. Gue susah lagi nggak bisa gue nyusunnya kan. Iya. Udah gue bilang seketika kabut turun, Gue langsung merinding. kabut kan turun. Apa itu pandangan jaraknya benar-benar dikit banget, Tipis banget tipis banget. Gue bilang udah gue jalan aja gue dari situ udah sendiri ya kan. Kabut turun, kata gue salah gue nih. Udah gue jalan sampai pos 5, nyampe warung Boyem. Nyampe warung Boyem gue naruh tas, lari lagi ke bawah. Gue ngeliat dari atas itu kabut naik, turun lagi. Gue nyampe situ itu kabut turun, nggak lama kemudian turun tet gue panggilin situ kan temen gue. Ya udah nyampe situ ada lari, gue gendong sampai atas. Itu nyampe atas ada berapa orang itu, cuman emang temen-temen gue baru pada naik dulu kan. Mereka emang dibilang cuek karena nggak tahu mungkin kan. Ya kayak gitu, dibilangin masih nggak ngerti gitu, Masih ngeyel. ya Merasa paling kuat, merasa Ya, masih mampu. karena emang mereka mungkin penasaran kan, puncak kayak apa sih gitu mungkin. Ya udah dari situ istirahat di warung Boyim, istirahat sekitar jam 12 sampai sampai atas. Kita perjalanan hujan tuh, sampai atas terang, dikasih terang, foto-foto segala macem kan. Udah turun lewat kita Cemoro Kandang. Karena kita melintas kan Cemoro Kandang. Gue bilang duluan, ntar gue belakangan sama ini. Udah kata gue tenda bawa aja, ntar gue biar kesana langsung istirahat. Biar dia langsung istirahat gitu. Gue karena gue belakang turun jadi gue paling belakang aja biar gak ada yang ketinggalan gitu. Gue paling belakang aja deh gitu. Ya udah gak apa-apa, gue sambil nemenin dia turun. Itu gue udah bener-bener ketinggalan jauh. Sekitar pos 4 kalau nggak salah, pos 4. Itu teman gue si cewek itu bilang, bentar, gue kayaknya tadi melakukan kesalahan apa gitu. Kenapa? Gue balik lagi deh ke pos 4. Balik lagi deh ke pos 4 sendiri tuh. Sendiri? Iya. Lu ngegisin aja gitu. Dia balik lagi. Nggak lama kemudian dia balik kan. Udah. Ya udah. Jalan lagi. Di pertengahan tuh ada cabang. Ada cabang, gue liat di peta nggak ada. Harusnya cuma satu jalur. Harusnya. Kayak satu mungkin jalur air mungkin. Ya udah akhirnya kita ngikutin aja jalur yang udah ada tapak kaki. Ikutin jam 2 jam. Kayak jalan sama gitu. Ini jalan gini doang gitu. Jalan makin lama gue ngerasa kok gue ketemu jalur ini lagi gitu. Kok di situ-situ aja? Iya gitu. Kok gue di sini lagi. Nyampe 3 kali balik, gue bilang di sini lagi. Udah ada perdebatan tuh sama temen gue tuh 3 orang. Dia bilang kagak, emang mungkin sama gitu kan. Udah positif aja kan. Gue bilang enggak, ini jalur sama gitu. Nyampe gue inisiatif, kalau emang nggak percaya taruhlah carrier 1. Gue bilang taruh carrier 1 gitu. Jalan 2 jam 3 jaman jalan ketemu carrier lagi. Jalurnya beda, Males gue. lewat jalur beda, kayak udah diputerin di area itu doang kan. Pak kata gue udah kita gimana nih gitu kan, bekal nggak bawa, cuman bawa mie. Mie buat di jalan buat nyemil gitu kan. Dari situ udahlah duduk lapar mungkin kita nggak fokus gitu kan. Kita duduk bertiga di situ nyemil karena nggak bawa kompor, nggak bawa apa gitu. Mie kering aja tuh lo hajar ya? Iya, mie sama botol air, cuman sebotol gitu. Emang presiden buat turun doang kan, nggak mikir jauh ke situ gitu. Udah makan sambil ngeliat kabut naik kan ke atas. Udahlah makan, jalan lagi. Mumpung masih siang nih, masih kelihatan nih kan. Jalan masih tetap ketemu situ lagi. Berkali-kali tuh lo jalan berjam-jam. Iya. Situ-situ Gue jalan berjam-jam, nyampe temen gue pada berdebat. Kata gue udah nggak usah debat, gue bilang jangan ada yang kemana-mana bareng. Ya udah, gue buat tali webbing, gue ikat 3 orang.
Ya. Lo gue ikat dan kemana-mana bertiga. Tetap kita bertiga. Ya udah kita bertiga di situ. Duduk sampai kata gue, teman gue jalurnya benar apa enggak gitu. Cuman gue lihat gue ngikutin sesuai jalur gitu loh. Udahlah, berhenti dulu di situ sambil mikirin ini gue kenapa sih gitu. Dari awal kayak gini banget gitu kan. Dari situ udah pada lapar lagi kan, udah seharian di situ kan. Udah malam cuman gue bilang ayo kita nyari jalur, kata gue kan. Gue bilang malam kita mau istirahat aja, ngapain nyari jalur gitu. Iya. Ya udah di situ ponco udah sobek karena bukan dulu masih pakai ponco yang beli di base camp, kadang yang kan ada tuh gitu plastik, ya. Karena emang pada sobek kan, Iya. pada sobek. Ya udah akhirnya ditaruh di trash bag tempat sampah. Hujan gerimis, nggak hujan mungkin kabut ya, kabut gerimis gitu, basah, udah dingin banget di situ tuh, dingin aja, pada bengong sih. Bilang jangan pada bengong doang gitu. Bengong sih udah nyampe malam, nyampe pagi lagi baru nyari jalur. Jadi lo bertiga tuh misah sama yang Enggak, yang 10 orang. Sama yang 10 orang. Udah ketinggalan jauh. Terus. Karena gue udah sehari lagi di situ tuh. Iya, udah sehari lagi. Sehari lagi di situ. Udah bener-bener. Gue sama temen gue udah fix kita mati di sini. Gitu. Udah pada bilang gitu. Gue jangan gitulah. Cari jalur. Cari. Berjam-jam gue nyari, ketemu itu lagi lah. Tempatnya sama. Di hari berikutnya tuh. Kayak gue jalan beda tuh padahal. Gue nembusin semak-semak ya. Gue coba nyari jalur biar gue nggak ngikutin jalur ini lagi nih. Iya. Tapi tetap ketemu jalur itu. Gue udah naik turun. Sampai berapa lama tuh lo di situ? 3 hari. 3 hari. Bener-bener 3 hari gue di situ. Hari ketiganya tuh udah pada bengong kan, malam-malam jam 8-an. Jam 8 jam 9 udah malam. Udah gerimis, sudah pada begini. Itu selama gue di situ gue cuma makan kayak daun-daunan cantigi. Iya. Daun cantigi sama kan hujan tuh. Nah, si baju gue tuh baju biasa gue bentangin di rumputan. Jadi dia kan kena hujan tuh. Nah, air hujan tuh gue peras buat minum. Biar nggak terlalu kering tuh. Ya udah minumnya cuman air hujan itu sama daun-daunan, yang penting kita bisa makan lah. Gitu kan. Jangan sampai kelaparan. Ya walaupun lapar itu masih ada ya. Iya, cuman ya buat menahan aja gitu. Biar nggak terlalu lemes gitu. Ya udah dari situ handlenya sampai udah hari ketiga udah pada bengong, udah pada pikiran udah nggak tahu pada kemana kan. Udah kayak pasrah gitu. Iya, cuman emang udah gue ikat kenceng, udah mati semua tuh. Pakai webbing 3 orang, bilang nggak usah kemana-mana, jangan ada yang mencar gitu. Dari situ udah ada yang turun dari atas 2 orang, lagi pada bengong, si D gitu, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Gua sama temen gua, iya pak lari, bengong lari. Nah, berapa detik kemudian baru sadar, kayak orang tuh gitu loh. Sumpah ini gue merinding sampai ke kepala deh. Gitu, dibilang orang gitu loh. Langsung lari tuh, mau copot lari dia tuh, ngejar tuh. Iya, berhenti bang, bawa kemana gitu, mau turun deh, gitu. Satu, gitu. Kita ngikut pak, kita udah 3 hari di sini, gitu kan. Gue bilang gitu, tuh pakai bahasa Jawa tuh, bilang kenapa gitu, ayo, saya tungguin gitu, ya pak, saya manggil teman saya, panggil teman gue tuh, webbing gue copot-copotin, taruh, ngikut sempet salaman. Cuman yang di belakang itu cuma pakai topi, cuman dia diem aja buat tas aja gitu. Nggak kelihatan mukanya? Nggak, cuman di ini doang. Cuman yang di belakang itu lihat, cuman emang center di situ udah nggak ada, baterai udah habis, center nggak ada. Cuman yang gue heran dia ngeliat jalur, padahal tanpa cahaya. Ya udah dari situ jalan gue tiga jalan. Dia bilang dia selalu ngingetin sih, salaman, habis itu jalan. Kita aja deh, awas ya di sini samping tebing, samping jurang. Jalan nyampe berapa jam gitu jalan, dia bilang belum pada minum kan? Belum pak. Tuh di situ ada sumber mata air, ambil dulu aja gitu. Botol-botol kosong tuh bawain aja gitu. Mau ngambil air, bapak ke gubuk dulu tuh ada tuh di situ shelter gitu. Ya
ke shelter tuh. Gue bilang temen gue nih, temen gue. Nah si cewek itu kesana, gue ambil air. Gue dateng kan, gue bawa air kan. Bapak tuh mana? Masuk ke dalam. Gue nyari di dalam nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa kan di shelter. Ya udahlah, gitu. Kaget semua di situ. Lu bilang di sini gitu, maksudnya udah debat di situ tuh. Kemana gitu loh? Ini orang kemana? Hilang aja tanpa jejak. Bener di dalam gitu loh, kata temen gue. Temen gue pun duduk di depan pintu gitu, udah kemana-mana. Ya masa dia mau tinggalin? Gitu. Ya. Pikirnya kan gitu. Karena emang dia udah nganterin dari kalau atas, kenapa di situ dia ninggalin gitu kan? Ya udah, mungkin kita sholat gitu. Sholat. Rencananya kita mau turun lagi kan, karena emang gelap banget. Turun masih ngeraba-raba, cuman udah kelihatan ada jalur sama-sama. Kelihatan. Nyampe bawah, nyampe berapa jam gitu. Temen gua nginin kaki. Bau banget di situ tuh. Sebelumnya udah agak bau kan. Gua bilang, bau apa ya? Bau bangkit. Dia bilang, udah nggak usah dibahas. Jalan. Dia megang tuh. Kaget kan? Kaki. Iya, kaget dia. Udah baunya udah gimana sih baunya? Bangkai banget. Bau banget. Udah dari situ. Nggak usah dibahas lagi, gue bilang kan. Udah turun. Dan itu ada penasaran tuh. Kalau emang penasaran kita naik bentar lagi, naik ke atas lagi, jangan terlalu bau. Sambil nunggu matahari tuh kelihatan. Gitu. Ya. Sambil matahari kelihatan, sampai kelihatan tuh matahari turun ke bawah, ternyata orang kan. Pada kaget di situ, ada orang gitu kan. Ternyata gue sadar gue udah di semak belukar. Tapi ada orang. Orang meninggal. Udah banyak bengkak. Ini yang lo pegang kaki maksudnya mayat. Terus? Mayat ya udah gitu. Udah gue langsung lari ke atas kan. Gue naik pohon tuh, nyari jalur. Karena nunggu bener-bener semua. Nyari jalur. Nah, yang gue heranin itu shelter nggak ada. Shelter yang kemarin lo? Nggak ada. Itu nggak tahu gue halusinasi atau gimana. Itu shelter nggak ada. Shelter yang semalam gue dudukin itu nggak ada. Gue naik pohon, gue nyari, ada tuh sama-sama jauh banget tapi itu ada pos. Gue ngeliat ada jalur sebelah kiri lurus ya. Cuman ya tebing gitu kan, jurang. Sama-sama gue lihat, udah gue mau jalur gitu. Terus gimana nih gitu. Ponco udah pada sobek, masukin ponco, gotong ya udah, kita gotong bertiga tuh, udah dengan bau yang bener-bener ini kan. Ya udah, niat gue mau nolong gitu. Cewek cowok sih? Cowok. Dan itu alam ya. Fisiknya hampir mirip sama yang nganterin gue. Males banget. Yang di depan ya, yang manggil kalian, yang ya, salaman yang itu. Sama. Itu sama. Ya cuman ada perbedaan kayak ada di jenggot gitu. Kayak di topi. Cuma kurang lebih kelihatannya mirip gitu ya? Mirip. Kayak secara fisik agak mirip lah. Ya udah ini dibawa dari situ. Temen gue kayak kenal gitu loh. Di situ udah kok kayak kenal gitu. Ya udah nggak usah bungkus bawa tuh bertiga. Kotong bertiga sampai ketemu jalur. Udah senang banget di situ. Udah ketemu jalannya udah senang. Ketemu jalur, jalan ke bawah terus? Ya udah, gue bawa tuh gue gotong. Gotong nyampe bawah, nyampe gue kelihatan orang. Kumpulan orang. Gue di situ udah lemas. Mulai lemas, kok pandangan gue makin lama makin hitam gitu loh. Makin hitam, makin lemas gue. Dari situ jatuh gue. Atau gue di rumah sakit. Lo bangun-bangun ada di rumah sakit? Iya. Ternyata di rumah sakit itu gue udah 3 hari. Selama 3 hari itu, kan gue diceritain tuh waktu gue udah di rumah tuh. Temen gue datang ke rumah kan. Lu kenapa? Nah, gue emang kenapa? Gitu. Lu di rumah sakit cuman bengong. Selama lu di rumah sakit cuman lu bengong. Dari lu sadar nyampe
Lu pulang tuh lu cuma bengong, karena lu bengong liatin sekitar gitu. Tapi teman-teman lo yang dari lo tiba-tiba di situ sampai ke rumah sakit emang ada yang Ada. gotong. Yang itu ada yang gotong dari warga-warga lokal. Jadi pas lo bawa mayat itu, kemudian lo pingsan, Ya tahu-tahu gue di rumah sakit aja itu jadinya. terus mayat itu kemana atau? Nah itu gua setahun lagi tuh gua naik, Mm-mm. gua nanya-nanya, gak ada yang tahu, Nggak ada yang tahu lo bawa mayat. gak ada. Yang mereka pas mereka nemuin lo tuh dalam posisi apa? Yang mereka tahu, teman-teman lo tahu. Teman-teman gua tahu yang maksudnya yang waktu gua pingsan itu. Iya. Ya temen gua tahu semua. Berarti yang 3 hari lo di atas itu sebenarnya nggak ada. Ada. Tahu maksudnya temen Enggak. gua tahu semua. Gue masih nggak ngeh di lo kan pingsan nih. Di ingatan lo adalah lo pingsan, lo bawa mayat, terus pandangan lo gelap, lo bangun-bangun, tiba-tiba di rumah sakit. Rumah sakit. Ketika orang-orang yang lo lihat sebelum lo pingsan itu, mereka tuh beneran orang Itu yang ngebawa lo ke rumah sakit. itu warga lokalnya. Karena temen gua pada di base campnya. Teman-teman lo udah nungguin lo selama 3 hari Ah. itu ternyata. Iya. Temen gua nungguin gua di situ. Terus warlocknya itu cerita nggak ke teman-teman lo bahwa mereka nemuin lo tuh gimana kondisinya? Ya mereka bawa bareng-bareng. Bawa gua ke rumah sakit. Nah, cuman emang mayat itu kan udah katanya buat dia yang ngurusin. Warlock itu yang ngurusin tuh. Gua urusin gitu. Jadi gua cuma dibawa ke rumah sakit tuh tiga orang itu. Terus selama berapa hari tadi lo di rumah 3 sakit? 3 hari lagi di rumah Iya. sakit lo cuma bengong. Bengong. Lo sadar nggak lo bengong Enggak. apa enggak? Enggak. Lo cuma Gua taunya tahu-tahu udah 3 hari 3 hari kemudian. aja ya. Tahu di sini gitu. Udah 3 hari. temen lo yang 2 lagi kayak gitu juga nggak? Sama. Temen gua sama cuman beda ruangan kan. Damn it. Beda ruangan ya udah. Itu di situ udah ada nyokap gua. Nyampe ada tim SAR siapa namanya gua Pak Joko apa siapa gitu. Tim SAR Jogja atau Solo? Solo kalau nggak salah. Hmm. Dia bilang nyokap lu gila. Emang kenapa? Dia bilang gak usah dicari ntar juga pulang sendiri. Nyokap gua sendiri bilang gitu. Mungkin nyokap lo udah feeling juga kali ya. Mungkin. Dia juga gitu. Terus setelah itu setahun lagi lo balik ke sana gimana? Gua nyoba kayak gua mau nyoba lagi gua ngeliat jalur gitu. Jalur yang gue lewatin itu kemarin ada 2 cabang apa enggak sih? Karena gue masih ingatan gue masih pengennya ke situ gitu loh. Main lo 3 hari di situ, masa iya lo nggak inget gitu? Iya jatuhnya kan? makanya iya. Gue ke situ, gue naik ceto, sama gue turun Cemoro Kandang, sengaja melintas gitu, biar sama gitu waktunya kan. Gue naik, ya ternyata jalur yang di pos 4 itu nggak ada jalur cabang itu nggak ada. Cuman bener-bener satu jalur Satu aja. jalur doang. Yang gak gue lewatin itu jalur. Yang jalur gue lewat itu nggak ada. Gue ya dengerin cerita lo aja tuh gue yang nahan napas, gue yang tegang gitu rasanya. Gue nggak tahu sih, nggak bisa ngebayangin dan nggak mau juga. Dan selama di atas itu, yang gue 3 hari di tempat itu tuh, ada satu kejadian yang tadinya gue kayak apaan sih pasar setan ini, kayak nggak terlalu mikirin lah. Iya. Nah dari situ gue udah pada bengong di situ kan selama 3 hari. Ada suara klakson mobil, bengong kan, tin, kaget, mau klakson gitu kan, berarti kan emang kita udah deket perkampungan kan. Iya, lo mikirnya positif, gitu ya. Gitu. Perkampungan gitu, cari kata gue nggak usah dicari, ngapain lu nyari gituan. Posisi gelap, di situ udah ada suara nyindeng, mulai tuh tung tang gitu. Cuman suaranya ya berubah Suaranya tipis gitu nggak? tipis, terus kayak udah orang nangis gitu. Kayak orang ketawa, cuman kalau yang kayak orang ketawa gitu udah amat gitu loh. Gue intinya dia nggak ngeganggu gua secara langsung gitu. Iya. Ya udah, akhirnya kita coba ikutin suaranya. Itu posisinya diikat ribbon tuh, cari suaranya nggak ketemu. Gue nyari ke atas, ada di bawah. Gue nyari ke bawah, ya udah di lingkup itu aja gitu. Jadi intinya lo muter-muter aja terus di situ selama 3 hari. Iya, nyampe gue bawa waktu, nyampe ingatan gue masih. Kalau gue ada suara orang-orang ini nggak apa-apa, gue langsung keingetnya ke sono. Gitu, kayak gue denger suara wayang gitu. Gue ingetnya langsung ke sono aja. Nyampe sekarang pun gitu. Tapi lo trauma nggak? Pengen naik lagi nggak? Gue pernah dimimpiin, ada mimpi lu jangan naik ke sana lagi. Lu naik ke sana lagi awas.
Kayak udah Orang ditandain gede, gitu iya, ya. orang gede, gue selutupnya dia. Ini belum gue ceritain sih. Orang gede banget nih, gue mimpi tuh, lu jangan sampai naik ke sana lagi. Ya udah lo nggak usah kesana lagi deh. Iya. Masih ada Makanya gunung kayak- yang lain. Waktu gue setahun lagi naik itu, gue belum mimpiin gitu. Setelah setahun naik Mungkin baru. kayak temen gue, kok ya udah kan, gue selalu jawabnya gitu. Tapi entah mengapa ya, kalau gue sendiri percaya dan nggak percaya, tapi memang hal itu ada. Gitu. Cuma kita juga sebagai orang yang beragama mungkin kadang mikirnya ngapain sih hal-hal kayak gitu, musyrik, nggak Iya. usah. Cuman mau nggak mau hal itu tuh ada gitu loh. Ya kalau gue percayanya, gue kemanapun itu gue bertamu, jadi gue bertindak sesuai etika aja. Iya. Dimana misalkan gue bertamu di rumah orang, nggak usah yang aneh-aneh, dan feeling kita itu kadang harus kita turutin sih. Iya. Hati kecil udah ngomong apa dari awal, jangan batu aja. Apalagi main di alam tuh kan kadang kita nggak tahu ya, cuaca bisa tiba-tiba berubah, kemudian belum lagi hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti Iya. itu. Lo udah dikasih pertanda kayaknya berkali-kali, cuman kadang keegoisan manusia itu yang ngerasa, ya elah gue penasaran, gue masih pengen nih, gue masih bisa nih, bisa dipaksa. Cuma itu dia, kita harus tahu limit kita juga. Dan ini berkali-kali sih gue omongin ke teman-teman gue juga, bahkan ke diri gue sendiri ketika gue nggak bisa menggapai sesuatu yang gue inginkan gitu ya, kayak ya udahlah, gunung nggak akan kemana, Iya. jangan paksain. Jangan paksain. Nanti masih ada lain kali, lain waktu, kita manajemennya, persiapannya lebih baik lagi. Jangan lupa berdoa, minta perlindungan dan tuntunan Tuhan supaya perjalanan kita juga lancar dari pergi sampai pulang ke rumah dengan selamat. Karena tujuan perjalanan itu adalah pulang dengan selamat. Itu sih. Gila. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin itu aja sih. Thank you banget Dimas. Gue masih shock. Banget tadi, gue pikir yang lo megang kaki tuh kaki binatang kayak apa kayak mayit. Thank you banget ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalian jangan lupa subscribe, likes, dan share video ini. Dan mungkin kalian yang punya cerita-cerita misteri, kita bisa ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa. Dah.